Oke, Iya. jadi pada malam hari ini saya berpikiran bahwa tadi sebelum acara ini kan Mbak Alin sempat berhubungi saya untuk istilahnya memberikan list-list pertanyaan ya, kira-kira teman-teman nanya apa segala macam, kira-kira yang mau dibahas. Nah, setelah panjang lebar, setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya akan berikan ilmunya langsung, Mbak. Jadi istilahnya, Langsung insya aja. langsung teman-teman insya Allah habis ini gitu dengan sedikit usaha ya, dengan sedikit usaha insya Allah bisa langsung mencari data dan fakta dari setiap emiten yang mau hajatan atau perusahaan-perusahaan yang mau IPO di Bursa Efek Indonesia. Nah, disclaimer yang mau saya sampaikan adalah yang akan saya sampaikan ini itu sesuatu yang sedikit shocking. Akan banyak hal-hal yang mengejutkan yang tidak dibicarakan di media, tidak dibicarakan di umum. Ini apa adanya, tidak ada maksud sama sekali untuk mendiskreditkan suatu perusahaan atau emiten, ataupun tidak ada maksud untuk mempromosikan suatu perusahaan atau emiten. Saya hanyalah seorang analis yang independen, dan saya sampaikan apa adanya berdasarkan data dan fakta. Jadi mohon, kalau misalnya ada yang menyinggung yang saya sampaikan di sini, tolong jangan jangan diperbesar lah, kita selesaikan baik-baik gitu. Karena memang segala sesuatu yang berhubungan dengan membuat retail pinter itu memang biasanya banyak merusak tata surya tuh Mbak. Kayak gitu, makanya saya sampaikan Merusak tatanan dunia persilatan ya Pak Juta. Oke, langsung Iya, aja nih benar. Pak, kalau misalnya ada saham yang mau IPO, apa yang Pak ini dari mana ya Pak suara mantul? Apa dari Pak Juta buka 2 device atau apa Pak? Oh enggak, saya cuma punya satu device aja, ini aja. Oke, semoga suaranya nggak apa-apa ya, kedengaran jelas ya teman-teman. Silakan Pak Juta, apa yang perlu diperhatikan oleh kita semua sebelum kita memutuskan mau ikut book building sebuah saham yang mau IPO atau enggak? Nah, sebenarnya kayak begini dulu. Pertama yang definisi IPO sukses itu sebenarnya harus dijawab dulu gitu. Jadi yang teman-teman cari apa? Kalau misal teman-teman cari cuma sekali arah, 2 kali arah, itu very simple. Benar-benar sangat simpel untuk cari saham yang kira-kira bakal langsung arah di hari pertama, hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara jangka panjang, teman-teman untuk mendapatkan return yang bagus, berasal istilahnya untuk menanamkan modalnya, tumbuh bersama dengan emiten tersebut, nah itu memang agak sedikit rumit. Jadi definisi itu yang harus dijawab dulu gitu. Nah, kalau untuk saham yang baru IPO yang teman-teman lihat itu sebenarnya simpel banget sih sebenarnya, analisa keuangannya sebelum dia IPO, terutama ada nggak penambahan ekuitas atau pencatatan saham baru, baik berupa dividen saham, baik berupa setoran ekuitas yang ditambah, financial engineering yang terjadi di belakangnya, dan apakah saham tersebut itu adalah strategic IPO atau bukan. Itu yang teman-teman harus cari. Kalau saham yang perusahaan yang strategic IPO hampir bisa dipastikan, saya bahkan bisa bilang 99% itu bisa arah berhari-hari berturut-turut. Tetapi kalau real IPO, perusahaan yang benar-benar hanya mencari dana, benar-benar dipakai untuk modal usaha, benar-benar untuk orang yang bujur arus lah kalau kata orang Melayu ya, apa adanya kayak gitu. Itu paling naiknya seberapa lah, nggak seberapa, naik turun benar-benar real market, karena itu adalah real IPO. Gitu Mbak. Oke. Jadi apa yang perlu kita ketahui nih Pak, mungkin beberapa di antara kita masih belum begitu jelas membedakan yang dimaksud IPO strategik dengan non-strategik itu apa sih Pak? Oke, jadi begini ya, proses IPO itu kan sebelum IPO itu ada pertama yang namanya pendaftaran. Pendaftaran dulu ke Bursa Efek Indonesia, halo BEI, saya mau IPO kan perusahaan saya kayak gitu. Nah, proses pendaftaran ini dilanjutkan dengan proses-proses berikutnya yang biasanya di belakang layar ya. Sampailah nanti saham ini proses dilempar ke publik, yaitu pertama prosesnya book building. Book building ini adalah proses penentuan harga. Kira-kira nanti harga final ketika offering terjadi, ketika penawaran terjadi, harganya berapa. Nah, makanya biasa pada waktu proses book building ini ada rentang harga tuh, misalnya dari yang ditawarkan 100 sampai 150 atau 5.000 sampai 5.500. Nah, ini book building ini sama seperti kita bid dan offer setiap hari tuh di market kan. Ada yang mau beli mahal, ada yang mau beli murah, dan segala macam sampailah terbentuk harga. Nah, pada waktu sudah terbentuk book building, barulah melakukan proses berikutnya, yaitu offering. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, offering ini ada 2. Pertama itu ada yang namanya fixed allotment, alias penjatahan tetap. Dan yang kedua floating allotment, alias penjatahan yang floating ya. Apa sih floating tuh? Terbuka ya, seperti itu. Nah,
biasanya kalau IPO strategis gitu, fixed allotment berdasarkan regulasi kita juga, fixed allotment itu bisa 99% dari saham yang akan dilepas itu IPO. Sementara floating allotment itu minimal 1%. Nah, untuk saham strategis ini biasanya fixed allotment-nya ini adalah investor strategis yang udah ditemukan oleh perusahaan sebelum di IPO. Jadi contohnya misal saya nih PT 4D Analysis gitu, pengen IPO gitu. Ternyata sebelum IPO saya cari kan siapa nih kira-kira yang mau invest gitu. Ternyata saya ketemu Mbak Alin, Mas Bekti gitu kan, sama Ko Michael Yo mau invest masing-masing 30% dari IPO. Ya udah, berarti saya udah ada investor strategis. Ya publik saya kasih 1% aja karena 99% saham saya diserap oleh Anda bertiga kan kayak gitu. Publik cuma dapat 1%. Nah, 1% dari floating allotment ini pun dibagi sesuai jumlah SID. Single identification apa sih? D-nya itu pokoknya nomor rekening kita lah di RDN ya gitulah di akun kita. Nah, dari sini kita tahu bahwa untuk perusahaan-perusahaan yang ya sorry to say ya biasanya cuma nyari duit retail doang lah ya, curi duit dari IPO, kasarnya kayak gitu, kasar ngomong kayak gitu, itu biasanya di fixed allotment itu biasanya emitennya sendiri yang makan atau PSP-nya sendiri yang makan atau nomininya. Publik dikasih sedikit. Nah jadi informasi up for subscribe atau under subscribe dari IPO itu menentukan bahwa kira-kira ini bakal naik atau enggak. Tapi kan rata-rata setiap kali yang mau IPO selalu bilang oversubscribe, Pak. Beritanya pasti keluar tuh oversubscribe. Bener. Hampir semua emiten pasti bilang oversubscribe. Tapi pertanyaannya adalah dari mana kita bisa tahu itu oversubscribe atau undersubscribe? Itu kita baru bisa tahu setelah mereka merilis laporan keuangan. Laporan keuangannya simpel, kita tinggal lihat ada nggak kas masuk di situ. Biasanya kalau IPO yang laku, dana yang benar-benar diserap oleh investor, itu dana itu tertulis benar-benar kas diterima. Senilai berapa kayak Bukalapak ya 21 triliun benar-benar ketika laporan keuangannya muncul dia menyantumkan 21 triliun di kasnya. Nah sementara banyak ya emiten-emiten lain kayak gitu yang kita ketahui kayak gitu itu yang tertulis misalnya dana IPO diserap rencana IPO untuk mengambil dana 300 miliar kayak gitu. Ternyata kasnya cuma 5 miliar kayak gitu kan. Nah uang IPO sudah diterima, yang diterima adalah uang dari IPO. Nah pembaliknya apa? Uang muka. Jadi sebenarnya masih uang muka, berarti dananya belum laku. Paham ya, teman-teman? Jadi kayak begini, proses IPO itu, ya ini kritik keras untuk BEI juga, Ada aturan dari Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa seluruh saham IPO ketika sudah melakukan offering itu sudah dianggap 100% terjual. Suka nggak suka, mau nggak mau, emiten harus menuliskan terjual. Oke? Nah, ketika IPO dan ternyata sahamnya tidak terjual, tetapi emiten harus melaporkannya terjual, apa yang harus dilakukan? Financial engineering. That's happen in our stock exchange. Nah ini sebenarnya kritik keras juga, ya tetapi ya di satu sisi juga ya BI serba salah juga sebenarnya. Kenapa? Karena jualan saham IPO itu nggak gampang. Nah jadi ketika misalnya PT 4D Analysis misalnya ternyata tidak berhasil menemukan investor strategis yang mau menyerap dana IPO, berarti saya sebagai pemegang saham utama kayak gitu ya udah saya yang beli gitu kan, saya yang beli, pura-pura aja saya setor pakai duit saya, terima uang muka dari IPO. Padahal sahamnya di mana? Masih di underwriter. Underwriter ini ya sekuritas yang dipakai untuk pada waktu jaminan emisi. Ribet ya teman-teman ya. Tapi itulah permainan sesungguhnya di bursa IPO. Oke, nggak apa-apa. Jadi Pak, tadi ada beberapa pertanyaan yang muncul. Untuk kita tahu strategic investornya ini beneran strategic investor atau tadi nominee aja, kita lihat datanya di mana. Kemudian adakah caranya untuk kita bisa lihat yang tadi posisi cashnya dia sebelum beneran listing date gitu Pak? Itu di prospektus. Di prospektus itu, ya.
pasti di prospektus IPO itu pasti ada laporan keuangan 2 tahun ke belakang, kayak gitu kan. Kalau misalnya perusahaannya baru 2 tahun berdiri, 2 tahun ke belakang, baru setahun berdiri, setahun ke belakang pasti ada laporan keuangan. Nah, tetapi bukan laporan keuangan yang teman-teman cari. Yang teman-teman cari adalah perubahan komposisi kepemilikan, alias perubahan ekuitas. Perubahan komposisi kepemilikan ya teman-teman, atau perubahan ekuitas. Nah, banyak terjadi di bursa kita kayak gitu. Itu misalnya perusahaan total aset sama total ekuitasnya, anggaplah total semuanya itu aset tambah liabilitas. Ekuitas kan aset tambah liabilitas ya. Oke. Nah, totalnya itu anggap misalnya 1 triliun kayak gitu. 1 triliun gitu kan. Nah, pas IPO nih, pas dia mau IPO dia tulis total ekuitas dia 1 triliun. Tapi kita lihat 2 tahun ke belakang, total ekuitas dia itu misalnya cuma 10 miliar kayak gitu. Nah, tiba-tiba ada perubahan yang terlalu besar dari ekuitas ini dari mana gitu. Ternyata kalau kita telusuri ke bawah-bawah, ternyata 6 bulan sebelum IPO atau 5 bulan sebelum IPO atau setahun sebelum IPO kayak gitu, si emiten mengeluarkan saham baru yang diberikan kepada PSP. Nah, seolah-olah jumlah sahamnya jadi jauh lebih banyak, nilainya meningkat kayak begitu. Jadi kasarnya modalnya si pemilik misalnya 100 rupiah, ketika IPO dijual di harga 500 kayak gitu, dia goreng ke 2000 misalnya, dia naik 20 kali lipat keuntungannya. Seperti itu Mbak, jadi bagian itu yang harus dicari dulu. Nah, kalau menemukan itu berarti kan kita udah tahu nih si emiten kayaknya sesak berak mau cari duit banyak-banyak nih. Kasarnya kayak gitu ya, istilahnya kayak gitu. Ini si pemegang saham pengendali tamak uang nih kayak gitu. Nah, tamak uang nih gitu. Kenapa dia menggelembungkan nilai asetnya, perusahaannya digelembungin? Berarti yang dia cari apa? Uang di market. Kalau dia cari uang, gimana caranya supaya dia dapat uang? Harga sahamnya digoreng-goreng kan, supaya orang pada beli nih, duyun beli. Orang beli, dia distribusi barang, dia jualan pelan-pelan jualan ke bawah. Laku nggak sahamnya? Laku. Dapat duit nggak dia? Dapat. Seperti itu. Nah, tetapi kalau yang malah yang real investasi, real IPO, yang IPO itu murni karena cari duit untuk kembangin usahanya lurus-lurus aja, nggak ada masalah segala macam, itu sahamnya nggak kemana-mana biasanya, bahkan cenderung melemah. Sebagai contoh kayak PT Archie Indonesia, misalnya, terus Cimori, terus apa lagi ya kemarin yang saya lihat ya, Avia, Rans kayak gitu, itu perusahaan yang lurus bendul kalau kata orang Jawa ya, nggak ada ya tanpa maksud mempromosikan perusahaan ini gitu, tapi saya lihat juga ya kan aja ini perusahaan baik-baik aja, sehat-sehat aja gitu. Nah, jadi ya lihat harga sahamnya gitu aja gitu kan. Kenapa? Karena ya memang nggak ada orang yang berkepentingan dengan harga saham untuk mengkerek harga saham tersebut. Jadi kembali lagi ke kata-kata yang selalu saya dengungkan. Pak Frans juga mendengungkan ini. Pak Frans kan jago banget ke benermologi IPO juga. Beliau selalu bilang, di mana ada kepentingan di situ ada pergerakan. Jadi kalau nggak ada kepentingan dalam harga sahamnya, ya harga sahamnya segitu aja. Gitu. Tetapi kalau saham yang ada kepentingan, IPO-nya nggak laku biasanya, digoreng ke langit. Kita tahu contohnya seperti BEPS misalnya kayak gitu kan, itu kan gila-gilaan ya, dari 100 ke 6.000-an kayak gitu. Terus SAMF kayak gitu, Trin, Kota, banyak lah, malas sebutin satu-satu kayak gitu. Udah di langit, dibanting, ditarik naik ke atas lagi, dibanting lagi. Kenapa? Karena memang sahamnya belum laku terjual, belum. Pura, Kebak, Real itu belum laku terjual sahamnya di saham IPO-nya itu sampai detik ini belum habis terserap. Itu bisa dilihat dari laporan keuangannya. Nggak tahu kalau tiba-tiba hari Jumat kemarin ya, itu saya belum cek ya. Tiba-tiba hari Jumat kemarin laku keras ya, kita nggak tahu ya Mbak ya. Tetapi berdasarkan laporan keuangan terakhir memang belum laku. Oke, jadi memang lihat lagi ya, ada motif kepentingan apa enggak kayak gitu ya. Kalau misalnya yang memang niatnya mau istilahnya sahamnya dikasihin ke retail, kemudian uang ya buat dia, ya begitulah ya gitu. Tapi gimana caranya kita, saya tak yakin kita semua nih di market beda-beda. Ada yang misalnya memang mau memanfaatkan arah beberapa hari di depan aja gitu Pak. Kalau memang demikian halnya nih,
apa yang perlu diperhatiin teman-teman untuk ikut book buildingnya apa enggak kayak gitu. Misalnya udah tahu nih Pak, oh IPO-nya ternyata tujuannya mah untuk bayar utang gitu. Tapi ya manfaatkan aja gitu. Antusiasme sesaat, arah beberapa hari di awal nih kayak gimana Pak? Apa yang perlu diperhatiin? Nah, kalau tujuan IPO itu nggak penting, Mbak. Jujur, tujuan IPO itu nggak penting. Mau dia bayar utang kek, mau dia sulap-sulapan perusahaan kek, mau dia apa kek, bodo amat, dasar ngomong kayak begitu, nggak penting. Tetapi yang kita perlu cari tahu adalah kepentingan dari si pengendali perusahaan, dari si bandar gede. Kan bandar paling gede adalah emitennya sendiri, kan kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk teman-teman, simpelnya itu, ya ini sorry to say ya, tapi biasanya saham yang arah itu yang saham yang fundamentalnya buruk, Mbak. Itu satu. Terus yang kedua, underwriter-nya modalnya gede. Underwriter-nya modalnya gede, jadi mereka itu nggak langsung jualan, dikerek dulu ke atas, bermodal untuk ngerek harga ke atas dulu kayak gitu, dimain-mainkan, punya modal lah, nggak langsung jualan. Walaupun udah ada bid, nggak langsung dikasih barangnya apa segala macam. Nah, underwriter-nya kira-kira siapa-siapa yang bagus-bagus, saya pikir itu terlalu berbahaya ya kalau saya bilang mana yang jelek, mana yang bagus. Tapi teman-teman bisa jangan lihat ya teman-teman. Ya. Tapi teman-teman bisa lihat sendiri, bagi contoh kan tinggal buka ya data listing IPO gitu kan, terus lihat chartnya. Teman-teman pasti bakal nemu kok ada emiten kalau ada underwriter kalau dia yang megang itu sahamnya pasti naik. Ada juga underwriter yang hari pertama doang naik, bahkan langsung diturunin. Ada. Serius, teman-teman tinggal backtest doang kok, di Stockbit udah ada datanya semua, underwriternya siapa, ada kodenya 2 huruf doang kan, tinggal dilihat kayak gitu.